Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat oleh Allah di Masjid Asy-Syukur ini pada Majlis Al-Ghafur di dalam kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan maghfirah, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita bangga sebagai umatnya beliau dan selalu mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, baiklah Bapak jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kepada kajian kitab Tanbihul Ghafilin kemarin masih bab ikhlas, dan mudah-mudahan satu bab ini satu bulan sudah selesai ya. Satu bab ini ada 38 bab. Kalau satu bulan satu bab berarti 1 tahun lebih, Pak. Insyaallah ya, kita persingkat saja, kita peringkas saja, mudah-mudahan 1 bulan bisa 2 bab lah ya. Amin ya rabbal alamin. Sebabnya ini Tanbihul Ghafilin yang jilid pertama, nanti yang kedua ada lagi, Pak. Kalau kita kuningnya itu hanya tipis, Pak, tipis sekali. Jadi ini mah sudah ditarjim dan insyaallah diterangkan agar supaya mahfum semuanya. Baik jamaah Al-Ghafur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Kemarin sudah sampai kepada bab ikhlas, yang mana amalia itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla tanpa dibarengi dengan keikhlasan, baik itu ada unsurnya mau dibarengi dengan pujian ataupun itu dibarengi dengan niat yang lain. Jadi ikhlas itu tidak dibarengi dengan hal-hal lain gitu ya. Jadi tidak musyrik dalam arti kata murni kepada Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi yang terpenting itu adalah hati kita. Ada disebutkan penyakit hati, yaitu ujub, riya, takabur, sum'ah, seperti itu kan. Itu kalau kita niatnya luruskan, insya Allah itu tidak akan terpengaruh. Makanya ada istilah 3P. Yang P pertama itu adalah perhatikan niat. P yang kedua apa? Mesti ingat, perbaharui iman. Nah, yang kedua. P yang ketiga adalah perbaiki amal. Ingat ya, 3P. Yang pertama, kalau kita melakukan satu amaliyah amal soleh, maka harus diperhatikan 3P. Yang pertama adalah perhatikan niat. Kemarin sudah dikasih tahu tentang niat. Kita tidak tahu, saya tidak tahu, misalkan contohnya pergi ke masjid mendengarkan ta'lim tapi tidak tahu fadilahnya, tapi saya lillahi ta'ala cukup bismillah nawaitu lillah. Itu yang diingat-ingat ketika kita melakukan amal soleh apapun itu, asal itu adalah amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu ataupun tidak tahu fadilahnya, niatkan di dalam hati dan lafadzkan bismillah nawaitu lillah. Itu perhatikan niat itu bisa ditebus dengan perkataan seperti itu ya Pak ya. Yang kedua, perbaharui iman. Nah, imannya kadang-kadang al-iman yazid wa yanqus, naik kadang turun, kadang-kadang juga pergi, kadang datang. Yang paling parah adalah iman itu bisa hilang. Nauzubillah. Makanya iman itu harus diperbaharui. Ya ta'lim seperti ini, Pak. Jadi keutamaan pergi ke masjid itu apa? Ya.
terus kita bergaul dengan orang-orang soleh, jadi sehingga kita menimba ilmunya, menimba amalnya, mengikuti amal mereka, terus menambah ilmu kita. Karena satu amal kalau tidak ada ilmunya itu juga sama sia-sia. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kananu mas'ula. Ditanya. Jadi kalau kita mau pergi, Pak, saya mau ta'lim, apa keistimewaan ta'lim? Itu untuk baru iman kita, Pak. Imannya naik, Masya Allah. Minimal seperti itu ya, Pak ya. Terus perbaiki amal. Seperti contoh amal itu, sholat ya. Cara fikih itu banyak perbedaan. Yang penting kita mau pergi ke masjid, kita mau sholat, memakmurkan masjid. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, kita harus bersyukur, Pak. Ada disebutkan orang-orang tua khususnya ya. Kita kan orang-orang tua yang sudah beruban. Itu ada kabar gembira, Pak. Ada kabar gembira buat orang-orang yang sudah tua, orang yang sudah beruban, apalagi dekat-dekat dengan agama, lunak dengan agama, mau mengerjakan amal soleh, ini luar biasa kabar gembiranya. Tapi ini intermezzo nanti, Pak, bab selanjutnya ya. Baik, intermezzo aja ini. Baik, tadi perbaiki amal. Contoh, sholat itu tidak akan sah dengan surah Al-Fatihah. Makanya ada tahsinul Quran ya. Tahsinul Quran. Ketika Allah memberikan peluang kepada kita, ambil, Pak, gitu. Ambil. Kenapa? Nah, kalau sholat, la sholat lima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sama seperti halnya wudu. Wudu pun ada niat, ada bacaannya. Tapi kalau tidak ada lafaz basmalah, la wudu Allah. Ingat. Jadi kalau wudu itu bismillahirrahmanirrahim harus dibaca. Sebelum wudu, Pak, bismillahirrahmanirrahim. Baru mau ke muka itu baru nawaitul wudu. Kalau sholat tadi syarat sahnya apa? Fatihah. Kalau wudu basmalah. Itu bahasa basmalah itu luar biasa itu. Masya Allah. Paham ya, Pak Intung? Oke, kita lanjut, Pak ya. Kesimpulan dari kemarin ini disebutkan yaitu di Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ini Rasulullah mengatakan, Ja'a rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inni atasaddaqu bi shadaqah fa altamisu biha wajha Allah ta'ala wa uhibbu an yuqala li khair. Fanuzilat hadhihi al-ayah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi ini hadis yang menunjukkan bab nuzul Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bersedekah dengan sesuatu sedekah. Kemudian dengan sedekah itu saya mengharapkan ridha Allah dan saya juga ingin dikatakan orang baik." Nah, ini udah bercampur ya. Salah satu amal dia itu mengharapkan ridha Allah. Yaitu amal di sini adalah sedekah. Ya Rasulullah, saya ingin bersedekah ini. Saya ingin bersedekah. Nah, niat saya itu memang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman di samping itu saya juga ingin dikatakan orang baik. Kemudian turunlah ayat. Ayat apa? Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ya kan? Bunyinya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal, maka beramalah, wala yusyrik, dan jangan menyekutukan bi'ibadati rabbihi ahada. Ketika kalian itu beribadah, beramal soleh dengan sesuatu apapun. Jadi ketika kita bersedekah, ini kan di dalam hadis ini dikatakan, ya Rasulullah, saya bersedekah tapi saya mengharapkan niatnya lillahi ta'ala, ya Allah, saya bersedekah, tapi satu sisi lain juga saya supaya dikatakan saya ini ahli sedekah, gitu loh. Saya orang baik, dermawan, tukang ngasih, gitu loh. Gimana ya Rasulullah? Kata sahabat. Akhirnya turunlah ayat ini. Tetap itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh. Jadi tetap luruskan niat ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada yuwaswisu seperti itu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
lepaskan niat yang ingin dikatakan orang baik atau ingin atau syirik kecil, ria ataupun itu pamer segala macam. Hilangkan itu, ulangi lagi bismillah nawaitu lillah. Makanya perhatikan niat betul-betul. Karena apa? Segala sesuatu amal soleh itu pasti ada rintangannya. Nah, bukan hanya setan yang menggoda. Kan itu yuwaswisu fi sudurinas minal jin nanti wanas, ada setan dari golongan manusia. Nah itu Pak ya, paham ya? Kalau setan dari golongan bukan manusia, non manusia, sudah terlihat seperti tadi, ya kan? Wah, kamu hebat sedekahnya 1 juta untuk beli Al-Quran, mushaf Al-Quran untuk para santri tahfidz Al-Ghafur. Masya Allah, hebat kamu. Terus ditepis sama dia, astagfirullahaladzim, ya setan di rumah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kapangi kan kata saya setan. Laman kuat imana, eleh teh setan. Ya. Alhamdulillah. Perbaharui lagi. Bismillah nawaitu lillah. Gitu kan? Kita perangi hawa nafsu kita, perangi diri kita. Karena apa? Setan itu sudah terlewat. Tiba-tiba ada temannya datang. Weh, hebat, paham tuh? Ini setan dari golongan manusia. Maaf ya, bukan kita mengatakan orang lain setan, tapi jenisnya seperti ini. Hebat, mana sedekah, nah, 1 juta. Tiba-tiba timbullah rasa ujub, paham ya? Bangga, tak ini. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Setan yang jenis bukan golongan manusia sudah terlewat. Sekarang ada setan golongan manusia. Itu salah satu contoh masalah sedekah. Sama amal soleh yang lain Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cak Ustaz, kalau pergi ke masjid dengerin ta'lim kitab Tabil Ghafilin, misalkan di Masjid Al-Ghafur, bisa tenang, penting dengekan aja lah. Penting jadi mustami ngaji kuping wae dengekan. Itu dapat keutamaan cicing walaupun sare. 1 jam itu lebih baik daripada sholat sunnah 1 malam. Masya Allah. Sekarang maghrib jam berapa? Jam 6. Bisa jam 7, 1 jam. Cuman tolabul ilmi saatan mencari ilmu, mendengarkan saja Pak Mustami, cuma duduk, dengek gitu, bari ngopi, bari minum, bari sukanya ayah bala-bala ya. Seperti itu niatnya, bismillah, ya Allah, nawaitu lillah, pergi ke masjid asyukur, mau dengerin ta'lim, mau dengerin tolabul ilmi 1 jam. Niatkan seperti itu, bismillah, nawaitu lillah, udah gitu aja. Yang tadi pakai bahasa Indonesia. Sekarang diikrarkan pakai bahasa Arab, bismillah nawaitu lillah, pergi 1 jam. Khair min ibadati lailatin, lebih baik daripada 1 malam. 1 malam itu Pak, habis isya sampai mau menjelang subuh. Ibadah sunnah ya, bukan ibadah wajib. Sholat sunnah contohnya, sholat sunnah 2 rakaat sampai datangnya fajar. Itu kadang-kadang seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai 100 rakaat, sampai 200, 300. Sanggup Pak? Kalau tidak sanggup, udah datang aja ke sini 1 jam dengerin aja. Itu lebih baik duduk seperti ini mendengarkan ta'lim daripada sholat sunnah 1 malam. Ini hadis Pak, dari kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada datang, ada godaan. Itu kan udah praktikan niat, udah perbarui iman, ya kan? Udah dapat ini. Ya tinggal kita amalnya saja. Mau amal mau pergi dihadang ke teman. Mana sok suci, sok bersih, sok alim, sok. Nah itu godaan. Setan dari wujud manusia. Makanya hati-hati. Setiap perbuatan amaliyah soleh itu pasti ada rintangannya. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi segala sesuatu amaliyah soleh itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maksudnya barang siapa yang menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dengan ikhlas dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Baik. Ini untuk memperbaharui iman kita. Ini alhamdulillah ini dijelaskan. Barang siapa yang mengerjakan 7 hal tanpa dibarengi dengan 7 hal, maka apa yang ia kerjakan itu tidak akan membawa manfaat, alias sia-sia.
Apakah itu? Baik, yang pertama, seseorang yang beramal dengan takut namun tidak memelihara diri. Amal soleh yang ia kerjakan itu, dia kerjakan dengan rasa khauf. Jadi amalnya itu perlu khauf. Seseorang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takut, bukan takut kepada Allah, tapi takut ancamannya, takut siksanya, takut azabnya, takut nerakanya. Namun ia itu tidak memelihara diri. Contohnya Mbak ya, saya takut siksaan Allah, saya takut azab Allah, saya takut nerakanya Allah, saya takut diancam, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Maksudnya seperti itu. Ini satu hal. Dia hal ini takut akan neraka, takut akan ancamannya Allah, azabnya Allah, siksanya Allah, tapi tetap dia berbuat dosa dan maksiat. Maka ucapannya itu tidak membawa manfaat sama sekali bagi dirinya. Nah, ini berkenaan dengan amal dan qaul. Qaul itu ucapan. Seperti ini contohnya, kamu takut yang siksaan Allah? Saya mah takut, saya takut neraka, saya takut disiksa, saya takut diazab, saya takut siksa kubur, saya takut siksa neraka. Tapi mana angger wae afwan melakukan dosa, melakukan maksiat. Contoh dosanya paling yang kita sebagai contoh saja, contohnya orang itu sering minum minuman keras, ya kan? Ditanya mana teh? Kesieun ka Allah cenah. Sieun aing mah euy. Sieun jeung neraka. Tapi mana masih angger we minum-minuman cenah. Heueuh teuing tah. Paham seperti ini? Nah, ini satu hal ini contohnya seperti itu. Dia takut, berkata dia itu takut neraka, tapi tetap mengerjakan dosa. Jadi ucapannya itu tidak membawa manfaat apapun pada dirinya alias sia-sia. Nauzubillah. Yang pertama ya Pak ya. Jadi misalkan ada orang yang mengerjakan perbuatan maksiat atau perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contohnya menyakiti orang dengan lidahnya, dengan lisannya. Nauzubillah, sering membuli, sering mengejek, sering menghina. Ya. Kalau ditanya orang ngomongnya gini, sebenarnya saya tuh orangnya baik, hati saya baik, cuma ucapan saya aja seperti ini, lidahnya tajam. Itu bermakna bohong. Paham? Itu sia-sia karena apa? Dia tidak takut sebenarnya pada siksa Allah. Ucapannya itu tidak bisa dipercaya. Paham ya? Kan ayah ngomong gitu kan? Ya, wah saya mau ngomong lantas, kieu-kieu nyarekan batur, nuduh orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, terus membuli orang, menjelekkan orang, menghina orang. Tong dengen, numpet sama saya, hatena baik, cina. Ada ya? Ada yang seperti ini, ada ya? Mudah-mudahan tidak ada. Amin amin. Ya Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan ini mas soleh semua. Amin. Baik. Nah, cuman kita sebagai etibar buat kita gitu. Ketika ada orang seperti ini, di dalam kitab Tabrihul Ghabil disebutkan orang ini, paham, masuknya ke dalam golongan ayatul munafik. Paham? Ayatul munafik, dan ucapannya itu sia-sia. Jangan dipercaya. Yang kedua, lanjut. Seseorang yang beramal dengan penuh harapan namun tidak berusaha, yaitu dia beramal dengan roja, ya. Jadi mengharapkan imbalan kepada Allah, boleh. Mengharapkan surga, boleh, ya kan? Mengharapkan surga. Yang tidak boleh itu mengharap kepada manusia. Beramal supaya dikatakan ahli sedekah, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli apalagi macam-macam lah, ahli dermawan, segala macam. Yang boleh minta kepada Allah. Terus beramal kita takut dengan siksanya Allah, boleh nggak? Boleh. Takut neraka, boleh. Karena Allah memberikan pilihan, gitu. Cuma yang paling tinggi adalah ikhlas. Tapi kita untuk mencapai tahapan ikhlas itu harus menyesuaikan diri, atau maksudnya kita harus proses dulu Pak. Beramal yaitu mengharapkan satu pahala. Itu boleh.
terus beramal mengharapkan kepada Allah selain mengharap tapi takut dengan siksaannya, boleh? Itu balik, boleh. Itu namanya iman diperbarui, Pak. Itu seseorang yang beramal dengan penuh harapan namun tidak berusaha. Contoh, ia mengatakan saya mengharapkan pahala Allah, tetapi ia tidak berusaha mencapainya dengan amal-amal soleh, maka apa yang ia ucapkan itu tidak ada gunanya. Wah, ayo ke masjid. Nah, sebenarnya orang tidak ke masjid. Iya sibuk. Gitu, paham? Jadi ucapannya itu sia-sia karena tidak dia berusaha. Ayo gede pahalana, nggak sesuai ngiring wae, pokoknya mustami wae. Itu ayah balak-balak, ayah kopi, ayah putih, ayah kopi hidung, kapal api, ayah cai herang, cai kiru. Pokoknya loba lah di situ. Ngantuk itu naon, nggak usah nama hari-hari wae. Sebenarnya urang mah, mumping wae, urang mah tolabul ilmi, penting pas wae sejam. Ngarana pas jangan hadis Rasul sejam. Adapun mau sholat sunnah malamnya juga nggak apa-apa, itu tambahan lagi bonus. Enggak juga, lebih baik daripada 100 rakaat atau ibadah satu malam. Urang teh cuma dia teh kumahannya awak geus kumaha. Biasalah alasan. Jadi dia itu mengatakan saya sebenarnya mau menghadiri majelis ta'lim, saya sebenarnya mau melakukan sholat berjamaah, saya sebenarnya mau pergi ke masjid, saya sebenarnya mau belajar tafsir Quran. Tapi nah, ini masuk dalam kategori apa? Sia-sia, tidak membawa manfaat. Paham ya? Paham ya, Pak? Alhamdulillah kalau paham. Soalnya apa? Segala ilmu yang disampaikan itu minimal harus paham. Ketika kita beramal itu, yaitu butuh kepahaman ilmu itu. Karena akan ada hadiahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsekuensinya nanti amalnya akan sia-sia kalau tidak ada ilmunya dan pemahamannya. Yang ketiga, lanjut Pak, niat tanpa realisasi. Jadi kalau tadi yang pertama takut tapi tetap mengerjakan perbuatan dosa, yang kedua itu beramal penuh dengan roja harapan tapi dia tidak mengerjakannya, banyak alasannya ya. Yang ketiga itu niat tanpa realisasi, kurang lebih sama ya. Di dalam hati ya, yang niat untuk mengerjakan kalau tadi mah lalu ucapan, kalau ini dalam hati niatnya. Niat tanpa realisasi. Kalau niat itu fisudur, Pak ya. Niat itu di dalam hati. Kalau tadi yang nomor 2 itu adalah qaul, perkataan, ucapan. Sebenarnya saya baik datang ke masjid taklim, tapi sebenarnya saya mau ikut ngaji, tapi ini. Sebenarnya saya mau itu, tapi anak-anak itu. Tapinya itu Pak ya. Nah, kalau ini 2 sudah pergi orangnya, temannya ngajak gitu, tapi tadi dalam hati astagfirullah. Iya, saya nggak sekolah. Gas 40 rupiah. Ada satu keterangan kata Ustaz teh, kalau udah umur 40 tidak berlunak-lunak di dalam agama. Sieun mati teh suul khotimah. Aduh. Sieun datang rasa takut, yang nomor 1 tadi. Datang rasa takut, takut saya, takut siksa kubur, takut siksa neraka. Aduh. Tapi ente langsung trek gitu loh. Paham gak? Niat tanpa realisasi. Begitu temannya yang ngajak udah pergi, dia ada penyesalan. Itu tadi alasan, sebenarnya itu naik. Nah itu contohnya. Jadi niat tanpa realisasi itu di dalam hati ya, tadi kan ucapan. Di dalam hati dia niat untuk mengerjakan ibadah dan perbuatan baik atau amal soleh, namun ia tidak merealisasikannya dengan tindakan. Maka apa yang ia niatkan itu tidak akan membawa manfaat apa-apa bagi dirinya. Kalau tadi ucapannya tidak mau membawa manfaat bagi dirinya, alias sia-sia, ini adalah apa yang tidak bermanfaat, apa yang diniatkan. Walaupun innamal a'malu binniyat, tapi harus butuh realisasi. Neng, saya pogo ke Anjeun, gitu loh. Contohnya, saya hoyong aya niat bade ngawin, bade nikah sareng Anjeun sareng Neng. Ya, Neng itu percaya. Ira bade dikawin akan insya Allah bulan Desember. Pas bulan Desember tidak direalisasikan, bagaimana Pak? Masya Allah. Nah itulah kurang lebih. Jadi ketika kita niat ya Allah, begitu temannya ngajak, sebenarnya dia keluarkan dengan ucapan. Sebenarnya saya mau, tapi anu kan gitu.
Ketika temannya pergi, dia timbul rasa penyesalan dan astagfirullah, saya tinggal sekolah tapi tanah berunak-unak dalam agama, tidak mau beramal soleh, tidak mau mendekati Engkau ya Allah, padahal sudah ada yang ngajak. Dia timbul penyesalan niat, saya mau besoklah. Contoh ini mah contoh, besoklah saya mau datang lah pertemuan berikutnya. Ingat Pak, sekarang aja diniatin, saya tadi udah was-was, apalagi besok. Sekarang aja perbuatan baik itu harus dipercepat, bukan dilambat-lambat. Al-ajalatu minasyaiton. Memang ketergesa-gesaan itu dari syaitan datangnya. Ya, tapi kalau ketergesa-gesaan dalam berbuat amal kebajikan itu adalah baik. Contoh, misalkan saya mau bersedekah. Saya mau bersedekah. Dan merah eta. Nah, namanya tetangganya terbuka laut, terbuka ikan, ayah sangu karunya kita mikir deh ya, saya lagi sama terbuka jadi apa? Tidak terlaksana. Tiba satu saat lagi, kebetulan tetangga saya terbuka duit minjemkan saya butuh, gagal lagi, ya kan? Gagal lagi. Tiba-tiba ada kesempatan lagi, Allah berikan itu kesempatan. Tetangganya diuji, ada kesusahan, dia tidak punya uang, dia punya uang, dia mau mensedekahkan, gitu loh. Atau dia mau meminjamkan. Berbuat baik meminjam pun sama berbuat baik, bukan hanya memberi. Meminjam itu sama perbuatan soleh Pak. Mau meminjamkan, tiba-tiba datang bebaturannya, dia mau masuk, tiba-tiba udah kedua masuk sama orang. Dia minjem duitnya, $1 juta, ya duit 2 juta, aduh kan keduluan. Nah itu, makanya tergesa-gesa dalam perbuatan baik itu dianjurkan, ya, paham ya? Dalam urusan amaliyah ibadah, tapi kalau dalam urusan amaliyah soleh. Baik, kita lanjut. Jadi ketika ada niat penyesalan kita ingin berbuat soleh, wujudkan, realisasikan. Baiklah, batu sudah ngajak, niat saya benar. Tiba-tiba di pengajian ke pagi, mana? Tapi ajak embung, nyaek semua terawih sebenarnya mah semadaek sebenarnya. Itu yang bagus. Itu berarti yang ketiga itu ada manfaatnya. Walaupun tadi yang kedua itu tidak bermanfaat, yang ketiga ada manfaatnya. Itu bermakna memerangi Pak. Insya Allah itu pahalanya luar biasa. Karena apa? Sempat berperang dengan hawa nafsu, malas segala macam. Wah, itu namanya berperang sama hawa nafsu. Pak itu paham? Paham nggak? Kalau nggak paham saya ulangi lagi. Saya kasih contoh yang lain lagi gitu. Akhirnya lanjut. Oke, nomor 4. Doa tanpa kesungguh-sungguhan. Nah, ini. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya Allah, tolong saya, bimbing saya supaya saya bisa berbuat amal soleh. Ya Allah, bantu saya, berikan pertolongan saya kepada saya untuk kuat dalam mengerjakan amal baik dan tetap istiqomah. Tahapan. Contoh aja begini. Ini orang sudah datang, diajak temannya nggak mau, tapi tiba-tiba dia dapat hidayah dari hatinya, timbul penyesalan, akhirnya datang. Itu sudah baik. Setan nggak nyerah. Nanti mungkin pertemuan berikutnya istiqomah yang bakal diuji. Datang tidak, gitu loh. Paham ya? Istiqomah. Nah, disini disebut doa tanpa kesungguh-sungguhan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau bukan karena Engkau yang memberikan hidayah, yang membimbing saya, memberi kekuatan saya, jalan ke Masjid As-Syukur ini, jalan ke Masjid Al-Ghafur untuk mendengarkan taklim, kitab Tampil Ghafilin, mungkin saya tidak bisa, tapi harus dibarengi dengan kesungguh-sungguhan, menjaga wajah. Ya, percuma kalau kita berdoa, ya Allah, beri saya uang, tapi tidak ikhtiar, ya Allah, beri saya cewek, tapi terakhir dia yang muda berdoa, ya Allah, temukan saya dengan seseorang bidadari, gitu kan ya, seorang kuda misalkan. Nah, seorang yang membutuhkan uang, ya Allah, tolong saya. Kita perlu ikhtiar, karena apa? Tawakal itu adalah ikhtiar plus doa.
Itu namanya tawakal. Itu ya. Oke, kita lanjut. Doa tanpa kesungguh-sungguhan, ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, namun ia tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Paham ya? Jadi berdoa minta supaya saya istiqomah di dalam minimal itu majelis ta'lim, ya, mendengar ta'lim, yaitu thalabul ilmi. Tapi dia tidak bersungguh-sungguh. Kan apa jadwalnya? Malam Senin. Wah, pasti ingatlah. Apa orang Senin mah eta mah pokoknya saya istiqomah. Gitu aja. Jadi sungguh-sungguh. Aya naon-naon aya, misalkan aya tamu oke, ayo ngiring lah. Ditempel itu namanya multi level marketing, investasi akhirat. Ada terlila sampai isya segede deui menang pahala. Man sana sunatan hasanah falahu ajruha min ghairi ayang kusamin ujuri syai'an. Apa artinya, Pak? Barang siapa yang membawa atau memberikan satu kebaikan kepada seseorang, kemudian orang tersebut mengamalkan kebaikan tersebut, maka orang tersebut yang mengerjakan kebaikan akan dapat pahala, dan dia juga dapat pahala, dan dia dapat plus ditambah pahala kebaikan orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Nanti itu, Pak. Cek ulang lagi. Jadi orang diajak sama orang, si A diajak sama si B dapat pahalanya, si A dapat pahalanya, si B ini ditambah plus pahalanya si A tanpa mengurangi pahalanya si A. Jadi mau ngajak si B itu dapat double pahala, si A satu pahala, tidak dikurangi. Tapi yang beruntung siapa? Yang mengajak. Kita kalau bisa punya program MLM, investasi akhirat. Akhirnya saya sekarang. Besok saya berdua, besok lagi bertiga, wes. Nah orang yang datangnya, wah kemana hebat tuh, cina menang tilu, cina. Wah berarti 3 in 1, saya baru 1, cina. Semangat, yuk ajak lagi, 1 lagi 2 orang, masya Allah. Iya. Iri dalam hal berbuat baik itu bagus, anjuran itu. Misalkan bapak si Pulan itu diajak, ayo. Nah kayak tadi contohnya kasusnya diajak kan, alasannya ucapan tiba-tiba dia dapat hidayah dari Allah karena ucapannya itu tanpa tidak disadari oleh yang pertama itu, dia dapat pahalanya orang yang datang itu, gitu loh. Mana datang tadi diajak hubungan, sebenarnya tidak baik saya teh. Nah itu informasi dari siapa? Dari si A yang pertama, walaupun dia hadir itu malu-malu gitu kan. Gitu loh maksudnya. Jadi dia dapat pahalanya si B tanpa mengurangi pahalanya si B, cuma si B dapat pahala 1 misalkan, ya kan? Kalau si A yang ajak dapat 2. Nah nanti bapak besok ya, kalau bapak datang sendiri, besok bapak datang 2 orang, berarti 2 ditambah 1 berapa Pak? 3 malam 3 jam, masya Allah. Kan 1 orang. Siapa yang tolabul ilmi, satan, siapa yang mencari ilmu, mendengarkan ta'lim 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 malam. Berarti bapak udah megang 1 orang 1 malam ibadahnya, 3 orang 3 malam, ditambah plus punya bapak 4 malam, masya Allah. Tinggal siap-siap para agnia ini to'annya apa Pak? Sedekahnya ya bala-bala kayaknya kan kaya ada tunduh cai heran, ini cai kiru kan tunduh kia gitu dibere. Kalau saya misalkan datang ke taklim bawa kopi bawa dapat lagi plus lain haji plus umroh plus Turki, umroh plus Afghanistan, umroh plus Palestina. Ini juga sama, pahala taklim plus pahala sedekah, pahala taklim plus pahala multi level marketing, pahala taklim pahala plus banyak plus-plusnya. Paham ya? Mudah-mudahan siap amal, amin insyaallah. Lanjut, maka doanya itu tidak ada gunanya. Yang lebih penting hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam beramal, niscaya Allah akan memberinya kekuatan sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut 29 ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Jadi maksudnya adalah orang itu
sungguh-sungguh dulu. Sungguh-sungguh itu namanya jihad. Jihad lain perang unggul, Pak. Ayo orang pergi ke Afghanistan, ayo orang pergi ke Palestina, jihad, Allahu Akbar. Bukan itu saja jihad itu. Memerangi hawa nafsu pun jihad. Jadi bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan pun, istiqomah pun jihad. Ketika orang itu mau bersungguh-sungguh berjihad, maka Allah membuka jalan dan memberikan jalannya itu. Maksudnya ayat tersebut seperti itu. Tapi asal ada ijtihadnya, yaitu rasa perjuangannya gitu. Bapak mau mendapatkan perempuan harus bersungguh-sungguh kan Pak? Mapai jalan satapa ngaju juga hiji lembu teka rasa capek nak sanajan ayamu diteang kan gitu kan. Nah itu namanya ijtihad, sungguh-sungguh. Masya Allah, alhamdulillah. Paham ya? Maksudnya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah dan agamanya. Nah, berarti itu mah contoh aja Pak ya, yang perempuan tadi barusan. Ini mah yang taat kepada agama dan apa? Kepada Allah. Tapi kalau bisa jadi perempuan juga kalau niatnya saya mau menikah dengan si Anu, si Rangga, si Janda, ya apa namanya jahe, janda heran, misalkan lillahi ta'ala. Nah ini niatnya karena lillahi ta'ala berarti sudah masuk dalam kategori amal soleh, dalam ibadah. Karena apa niatnya? Karena Allah, bukan niatnya karena cewek. Walaupun itu asbabnya cewek gitu. Paham itu ya? Paham ya? Paham. Baiklah Bapak, karena memang ini baru keempat, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya Pak ya. Baik, untuk menutup ta'lim kita malam ini ada satu kisah Pak. Itu Nabi Musa alaihissalam dalam satu riwayat dalam kitab disebutkan, kitab namanya Nuruz Zolam, syarahnya Aqidatul Awam, dan disebutkan juga di dalam kitab tafsir Fathur Razi. Nabi Musa alaihissalam walaupun beliau nabi, beliau rasul, beliau juga manusia biasa seperti kita. Jadi apa yang terjadi waktu itu? Nabi Musa diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit gigi. Ya, sakit gigi. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam sakit gigi. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya nyeri wahos." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Hei Musa, kamu pergi ke anu, ada daun. Ambil daun itu, tempelkan ke gigi kamu." "Siap ya Allah." Pergilah Nabi Musa ke daun tersebut dan diambillah daunnya, dimasukkan ke dalam mulutnya, giginya yang sakit. Seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka sembuhlah sakit giginya. Beberapa waktu kemudian Nabi Musa alaihissalam sakit gigi juga sama, sakit gigi serupa. Tapi dia sudah tahu obatnya, dia langsung pergi kepada daun. Diambillah itu daun, kemudian ditempelkan ke giginya. Bukan sembuh, malah bengkak. Ya Allah, nah iya. Jadi tambah bengkak. Kan dulu engkau menyuruh saya ketika saya sakit gigi ambil itu daun. Sekarang saya ambil daun, tempelin, bukannya sembuh, malah bengkak ini gigi. Itu dalam satu riwayat. Satu yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam sakit perut. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya sakit perut." Jangan air nama apa? Tai pingsannya, usulnya buyar bintang 7 sakit perut dengan banyak. Contohnya, kalau dulu kata Allah Subhanahu wa taala, "Oke, sekarang ambil itu rumput." Itu ada di Bukit Tursina. Ambil di situ sekitar tubuh rumput. Makan itu rumput. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menuruti perintahnya, Nabi Musa mengambil rumput, dimakan, kunyah, sembuhlah sakit perutnya. Beberapa waktu kemudian sakit perut juga sama lagi. Ngambil lagi itu. Langsung ke lokasi, ambil. Wah, ini kan obat sakit perut. Cek zaman ayenannya, kalau tadi sakit gigi, obat sakit gigi. Iya, namanya obat sakit gigi, namanya Osaki Panadol. Ya, ini sakit perut, tai pingsan. Udah hafal ya. Ayenan udah hafal, semua juga udah hafal. Sakit kepala nampak, Paramek, Oskadon, itu sudah hafal sekarang. Begitu sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, pasti pikirannya ke sana. Ya, sama Nabi Musa alaihissalam. Ditanya, dimakan itu rumput. Kok kalau necret? Kalau lo parah, baru itu. Ya Allah, ya kumaha, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Hei Musa alaihissalam, dulu pertama kali kamu sakit, kamu datang kepada aku. Pertama
kali kamu sakit, kamu ingatnya aku, datang kepada aku, minta kepada aku, ngeluh kepada aku. Kan kau tahu, aku yang memberikan sakit, aku yang menyembuhkan, aku yang memberi manfaat, aku yang membuat madorot. Begitu kamu minta kepada aku berikan, silakan ambil di sana. Itu daun, itu rumput, makan, itu tempelin. Tapi ketika kedua kalinya kamu sakit gigi, sakit perut, kamu tidak ingat aku, ingatnya sana. Paham? Makanya aku tidak beri kesembuhan buat kamu. Sekarang ini ada kaitannya dengan apa? Niat yang ikhlas lillahi ta'ala, minta kepada Allah juga. Semua itu asbab, Pak. Amal soleh juga asbab. Oke lah, masalah tadi berarti apa? Ikhtiar boleh, tapi harus dengan doa. Doanya apa? Bismillah itu doa. Makanya begitu, sakit perut, ingat paramek ya. Tapi sebelum beli paramek, sebelum beli oskadon, kalau bisa ingatnya kepada ya Allah, ini sakit dari Engkau ya Allah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang beri sakit, sembuhkanlah. Masih sakit kan? Ya Allah, saya mau pergi ke apotek beli paramek. Pergi ke apotek beli paramek. Ya maaf ya, harus ke dokter, beli paramek. Bismillah ya Allah, ini sembuhkan saya sakitnya, entah itu paramek, entah oskadon. Jangan ekstrim. Saya mata cocok paramek, oskadon. Saya mata cocok oskadon, saya mau panadol. Berarti apa? Sudah menyekutukan kan? Alhamdulillah. Kalau kita minta kesembuhan sama Allah, baik itu paramek, oskadon, panadol, pokoknya dodol, naon segala macam, itu mah asbab, ya. Bahkan bisa juga dodol kan? Ya Allah, nggak ada obat, apotek tutup. Betul nggak? Apotek tutup, warung tutup. Ini jam 12 malam, adanya dodol. Panadol, bismillah, ya Allah sembuhkan. Makan dodol, sembuh, cager. Bikin viral di medsos. Dodol itu ternyata obat sakit gigi. Masya Allah. Nah, itu ya. Baik. Barakallahu li wa lakum wa rahmatullahi fihi min at-ta'lim lailah mubarakah. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Dan kita di golongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keistiqomahan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tetap mengikuti anjuran dan ittiba, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudahkan langkah kita untuk tetap beramal soleh secara istiqomah sampai kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa jazakumul khatam minni fa'afu minkum. Jika ada kesalahan dari saya, kekurangan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya taufiqul hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.